表印尼华人的这个组织跟政府讲话。 Etnis Tionghoa adalah salah satu kelompok yang konon katanya tidak boleh menyentuh dua profesi, yakni pegawai negeri sipil atau menjadi aparat. Dengan demikian, kalian semua pasti udah tahu kan, kalau keturunan Tionghoa untuk saat ini banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha sukses. Namun nyatanya, cerita soal tidak dibolehkan ini tidak benar ya guys, melainkan hanya isu-isu semata yang kemudian beredar dari mulut ke mulut. Buktinya ada banyak kok tentara dan polisi berpangkat yang keturunan Tionghoa di negeri ini. Kalian penasaran siapa saja? Ini dia 8 jenderal etnis Tionghoa sukses berkarir di Indonesia. Brigjen Pol Hendra Kurniawan SIK. Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan SIK adalah seorang alumni Akademi Polisi pada tahun 1995. Beliau merupakan pria kelahiran Bandung pada tanggal 16 Maret 1974 dan kini sudah mengabdi sebagai anggota Polri selama kurang lebih 26 tahun. Wah, udah lama juga ya guys. Beberapa kasus yang pernah ditanganinya, yakni sebagai pimpinan tim pencari fakta 6 Laskar FPI, pengikut Habib Rizik. Dan dari kasus ini pangkat yang dulunya Kombes Pol Hendra Kurniawan naik 1 tingkat dan kini menjadi Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Dengan pangkat ini beliau juga menjadi jenderal polisi pertama keturunan Tionghoa di tanah air. Wah, keren ya guys. Marsma TNI Insinyur Billy Tunas MSc. Aparat negara selanjutnya merupakan keturunan Tionghoa, yakni Marsikal Muda TNI Insinyur Billy Tunas MSc. Beliau adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara yang berdarah Tionghoa. Sebelumnya, beliau merupakan lulusan Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Darat yang ke-30 dan juga merupakan lulusan Naval Postgraduate School pada tahun 1978. Terakhir beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Pertahanan pada tahun 1992 hingga 1993. Wah, dilihat dari titel yang mengikuti namanya, sepertinya beliau orang yang cerdas dan jenius ya guys. Majen TNI Dr. Daniel Chen SPS. Selanjutnya ada Mayor Jenderal TNI Dr. Daniel Chen SPS. Beliau adalah seorang purnawirawan TNI berdarah Tionghoa yang lahir pada 25 Juni 1957. Sebelum menjadi seorang tentara, dulunya Dr. Daniel merupakan lulusan kedokteran di Universitas Kristen Krida Wacana atau UKRIDA. Barulah setelah lulus menjadi dokter, beliau masuk menjadi tentara lewat jalur wajib militer atau WAMIL pada tahun 1984. Beberapa jabatan yang pernah diembannya, yakni sebagai Wakil Direktur di Direktorat Kesehatan Angkatan Darat, kemudian menjadi Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI, yang pada jabatan ini beliau naik menjadi Bintang 1, alias Brigadir Jenderal. Dan pada November 2014 lalu hingga 24 April 2015, Dr. Daniel menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan TNI. Wah, udah tentara, dokter lagi. Pasti dulunya Dr. Daniel salah satu primadona nih. Majen TNI Iskandar Kamil. Next ada Mayor Jenderal TNI Iskandar Kamil yang merupakan keturunan Tionghoa yang sukses sebagai anggota militer tanah air. Pemilik nama asli Lim Kei Ho ini merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1964 dan pernah menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung atau MA. Selain itu beliau juga terkenal dengan beberapa kasus yang berhasil diselesaikannya. Misalnya pada tahun 2006 lalu, beliau menghukum mati 6 dari 8 terdakwa kasus penyelundupan heroin seberat 8,6 kg dari Bali ke Australia. Kasus ini dikenal dengan nama Bali Nine. Kemudian ada juga Hengki Gunawan, seorang pemilik pabrik narkotika di Surabaya yang juga diberi hukuman mati. Wah, bandar narkoba pasti pada lemah nih di depan Jenderal Iskandar.
Laksamana Muda TNI Yahya Daniel Dharma. Laksamana Muda TNI Yahya Daniel Dharma, atau yang lebih dikenal dengan nama John Lee, merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut yang juga berdarah Tionghoa. Tidak hanya itu, pria kelahiran Manado pada tanggal 9 Maret 1911 dengan nama lengkap John Lee Cheng Chuan ini juga dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional. Beliau mendapat gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden SBY pada tanggal 9 November 2009 atas prestasinya menjaga kedaulatan rakyat Indonesia dengan sangat luar biasa. Khususnya di Angkatan Laut, beliau pernah memimpin pelayaran kapal ekspor ke luar negeri ketika terjadi agresi Belanda. Bahkan ia beberapa kali ditangkap dan ditahan oleh Belanda. Wah, real perjuangan bagi NKRI ya guys. Marsma TNI Surya Margono. Marsikal Muda TNI Surya Margono adalah salah satu purnawirawan TNI Angkatan Udara yang berdarah Tionghoa dengan nama Chen Kecheng. Beliau lahir di Mempawah, Kalimantan Barat pada tanggal 5 Desember 1962 lalu dari orang tua Chin Bichung dan Bong Chiu Kyun. Selama menjadi seorang TNI, setidaknya ada 62 jabatan yang pernah diemban oleh beliau. Mulai dari atase pertahanan di KBRI Beijing, China pada tahun 2009, Kasubdit Multilateral di Kersin Ditjen Strahan Kemhan pada tahun 2003, Pabanut C3 Bais TNI pada tahun 2014, Pasahli tingkat 3 Bidhu Bintang 5 TNI pada tahun 2020, dan terakhir menjabat sebagai Direktur Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Jabatannya banyak banget ya guys, pasti kemampuan beliau nggak kaleng-kaleng tuh. Letnan Jenderal TNI Kuntara. Selanjutnya ada Letnan Jenderal TNI Kuntara. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya, Jenderal Kuntara adalah seorang keturunan Tionghoa yang sekaligus merupakan purnawirawan perwira TNI Angkatan Darat. Beliau merupakan salah satu alumni Akademi Militer atau AKMIL pada tahun 1963 dan telah menduduki berbagai jabatan penting di kemiliteran, seperti Pangkostrat ke-18, menggantikan Letjen TNI Wismoyo Aris Munandar, dan pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Oh ya, salah satu operasi penting yang pernah diikutinya yakni Operasi Woyla untuk membebaskan para sandera dalam pesawat Garuda Indonesia yang dibajak di Bangkok, Thailand. Wih, pasti keren banget nih guys, mirip-mirip Kapten Yoo Si-jin gitu deh. Brigjen TNI Teddy Yusuf. Terakhir ada Brigadir Jenderal TNI Teddy Yusuf. Beliau merupakan purnawirawan TNI yang juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 1995 hingga 1999 dari fraksi ABRI. Sebagai keturunan Tionghoa, Jenderal Teddy Yusuf memiliki nama lahir yakni Him Tekji, dan beliau merupakan pria kelahiran Bogor 24 Mei 1944 silam. Sama dengan Jenderal Kuntara, beliau juga merupakan alumni dari Akademi Militer yang lulus pada tahun 1965 sebagai perwira junior. Lulus dari AKMIL, beliau kemudian berkarir di kemiliteran tanah air dan telah menduduki berbagai jabatan. Oh ya, selama era pemerintahan Soeharto, Jenderal Teddy tak dikenal sebagai etnis Tionghoa. Mungkin beliau menyembunyikan identitasnya guys. Nah, kalian sendiri pada tahu nggak keturunan Tionghoa yang juga sukses jadi aparatur negara? Kalau ada, jangan lupa tulis di kolom komen ya. Thank you, update lover!